Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi di channel Papi Bonsai, channel inspiratif semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan melakukan sedikit reposisi pada bahan serut milik Pak Joko, dan juga melakukan wiring di bagian percabangannya ya. Nah, ini bahannya sangat luar biasa bagus ya, ada liuan seperti huruf S. Kemudian di bagian perakarannya juga muncul beberapa untuk memperkuat kaki-kaki. Sangat bagus dan ukurannya juga sangat besar teman-teman. Namun di bagian ujung dia agak mengerucut. Jadi nanti untuk mengejar keseimbangan cabang menurut saya juga tidak terlalu lama ya. Jadi teman-teman kalau mencari bahan, kalau bisa jangan hanya berfokus pada besarnya batang, cuma kita juga harus memikirkan tentang bentuk ngerucut seperti ini. Kalau bentuknya ngepen mengerucut seperti ini kan nanti mengejar keseimbangan cabang juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Terlebih lagi kalau untuk bahan serut, istimewanya adalah karena akarnya tidak terlalu brutal seperti pohon ficus atau pohon premna. Jadi meskipun kita program di dalam pot pun nggak masalah untuk mengejar percabangan. Jadi nanti pasti juga akan terkejar walaupun tidak di grounding ya. Nah, jadi saya kemarin juga melihat-lihat untuk bahan ini sendiri. Jadi ini saya juga berkata sama Pak Joko, ini suatu saat harus dikonteskan. Cuman mungkin butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 tahun ini. Saya berani jamin ini akan mendapat bendera merah nanti kalau saya kerjakan sampai tuntas ya teman-teman. Nah, ini juga sudah waktunya kita wiring teman-teman. Nah, untuk bahan serut sendiri kalau misalkan udah waktunya wiring harus kita wiring ya, karena tidak cocok kalau kita bikin teknik cutting teman-teman. Jadi menurut saya kurang cocok. Jadi kalau misalkan sudah sebesar ini sebenarnya udah kelewat sedikit ini. Jadi mungkin saya akan menggunakan kawat ukuran 5 nanti. Oke, jadi tetap ikuti teman-teman. Oh ya, untuk tahapan selanjutnya ini kan juga mau saya sedikit reposisi ya. Jadi nanti agak ke kanan sedikit gitu bagian atasnya. Jadi untuk cabang yang ini nanti untuk selentingan ke bawah ya. Nah, ini nanti untuk top mahkota nanti mungkin pakai ini atau ini. Dan untuk cabang background juga sudah ada. Jadi kita reposisi sedikit aja nanti. Karena juga akarnya juga sangat bagus. Untuk cabang-cabangnya sudah saya wiring semua. Untuk wiring tahap 1 ini hanya membuat kerangka konsep saja ya teman-teman ya. Jadi cabang-cabang utama saja yang saya wiring. Jadi anak cabang enggak. Nah, ini juga ada tip ya teman-teman. Untuk melakukan wiring pada cabang yang udah besar seperti ini perlu ada tahapan ya. Jadi jangan langsung ditekuk, dipelintir. Nanti bisa berakibat pecah batang nanti biasanya, pecah pada kulit kambium. Jadi kita perlu melakukan namanya tahap perenggangan dulu. Jadi ini tadi sudah saya tekuk ringan-ringan saja agar mengurangi tingkat kesetresan pada batang ya, cabang ya teman-teman. Jadi nanti untuk menghindari pecah pada kambium. Dan juga untuk teknik wiring. Nah, jangan asal wiring ya teman-teman. Nah, ini berurutan. Jadi space-nya sama. Kalau misalkan di garis seperti ini ada sudut 45 derajat. Dan juga kita juga harus tidak menutupi anak-anak cabang yang tumbuh ya. Jadi ini kan tidak menutupi, tidak ada yang tertutup oleh kawat. Ini gunanya untuk mempercepat pembesaran pada pangkal batangnya nanti, pangkal cabang maksud saya. Dan ini juga jadi tidak ada mata
mata tunas untuk anak cabang yang ketutup oleh kawat. Ini berfungsi agar nanti pertumbuhannya tidak terganggu. Oke, jadi ini masih saya lakukan perenggangan ringan-ringan dulu. Nah, ini sudah saya lakukan penekukan ya. Jadi ini tinggal mereposisi saja. Jadi agak ditegakkan sedikit saja teman-teman. Nah, ini juga waktunya sudah mau maghrib, jadi pencahayaannya agak kurang teman-teman. Nah, ini juga termasuk tip bagi saya ya. Dari saya, maksud saya ini. Nah, ini kan luka dari wiringan pertama belum nutup teman-teman. Belum sembuh sempurna, tapi sudah mulai sembuh sebenarnya, tapi belum sempurna. Jadi ketika kita melakukan wiring lagi itu jangan terlalu ekstrim ya. Jadi nanti biasanya di bagian bekas luka ini akan pecah. Seperti halnya kalau kita terluka terus udah menutup tapi belum sembuh total, kita melakukan aktivitas, nah itu bisa mengakibatkan luka kita itu akan terbuka lagi. Nah, ini sama seperti pohon ya. Jadi perlu adanya treatment penyembuhan dulu sebelum melakukan wiring lanjutan teman-teman. Jadi untuk tahapan bonsai itu harus disiplin ya. Waktunya wiring ya harus di wiring, waktunya copot, waktunya penyembuhan ya penyembuhan, jangan langsung di wiring lagi. Karena ini menurut saya termasuk bonsai kontes, dan Pak Joko tadi juga menyetujui suatu saat akan dimasukkan kontes. Jadi ini untuk pengerjaannya benar-benar saya lakukan teknik tahapan teman-teman. Jadi sangat disiplin. Nah, ini saya rasa sudah selesai. Jadi bisa teman-teman lihat ya perbedaannya. Untuk reposisinya tadi agak saya tegakkan lagi. Tadi kan awalnya agak miring gini ya, tapi ini agak tegak lagi. Sudah saya tegakkan. Kemudian untuk bagian percabangan juga sudah saya kawat. Nah, ini yang saya kawat kan cuma hanya cabang-cabang utama saja teman-teman, karena hanya wiring pertama hanya membentuk kerangka konsep saja teman-teman. Nah, yang bagus atau istimewa dari bahan ini ya, kalau menurut saya sendiri, untuk karakter pohonnya ini ya, liuan dan juga kesan tuanya juga dapat teman-teman. Kemudian semakin ke atas dia semakin mengerucut juga. Terlebih lagi untuk percabangannya juga sudah imbang semua. Jadi ini ada kiri, kanan untuk terusan top mahkota, kemudian untuk back juga ada. Jadi ini saya rasa sudah cukup. Karena itu saya optimis ini kurun waktu 1,5 tahun atau 2 tahun berani dikonteskan, dan saya optimis untuk mendapatkan bendera merah teman-teman. Karena untuk gerak dasarnya sudah sangat bagus, dan tambah lagi pemaksimalan di bagian konsepnya saja. Oke, jadi ini sebenarnya kemarin juga sempat saya tawar teman-teman, tapi nggak boleh sama Pak Joko, karena Pak Joko ini adalah seorang penikmat ya. Jadi bukan hanya beli saja, tapi beliau juga seorang penikmat. Jadi tidak ada yang dijual dari koleksi beliau, padahal koleksi beliau sangat banyak. Nah, oke, jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.